Tapi saya pikir kesenian terhempas tapi jangan mati lah gitu kan. Jangan sampai yang sudah leluhur kita wariskan gitu kan, dengan adanya pandemi ini benar-benar hilang gitu. Karena aktivitas itu semua dibatasi kan. Kesenian di masa pandemi ini justru harusnya diperbanyak gitu kan, di samping ibadah. Karena orang-orang pada stres ya Kang ya. Orang-orang pada stres ya. Baik, kita kembali lagi di 30 menit antara inspiratif, masih bersama saya Ardi Irawan dan Kang Ade Suarsa di sini. Makasih Kang, luar biasa. Sama-sama. Ini di segmen akhir. Saya penasaran, di mana-mana kan pasti tentu 2 tahunan ini ya pandemi mukul banyak banget pihak gitu. Sisi ekonomi, sisi apa segala macam. Dan ternyata seni pertunjukan kan salah satu yang terdampak gitu ya. Betul. Kang Ade bisa cerita strugglingnya dari awal seperti apa saja? Ya berat sih sebetulnya ya, terutama di sektor kesenian tadi. Tapi saya pikir kesenian terhempas tapi jangan mati lah gitu kan. Jangan sampai yang sudah leluhur kita wariskan gitu kan, dengan adanya pandemi ini benar-benar hilang gitu. Karena aktivitas itu semua dibatasi kan. Aktivitas dibatasi, makanya kita gerilya. Nah, gerilya itu artinya tetap pertama aktivitas ada walaupun kecil gitu kan. Walaupun kecil tapi saya pikir pertama ya kita prokes lah dijaga gitu kan. Prokes dijaga kalau ada kerumunan gitu. Lalu kita mengumpulkan ini aja dulu, mengumpulkan bahan-bahan buat nanti ketika pandemi ini sirna gitu, kita boom di situ. Karya-karya kita banyak gitu kan. Di samping kita juga membuat karya yang identik dengan pandemi ya, hiburan. Jadi memberikan hiburan pada teman-teman atau orang-orang yang perlu hiburan. Tetap itu kan, itu fungsinya kesenian. Sehingga kesenian di masa pandemi ini justru harusnya diperbanyak gitu kan, di samping ibadah. Karena orang-orang pada stres ya Kang ya. Orang-orang pada stres ya. Makanya yang di sinilah minimal di lingkungan Sanggar ini mereka tetap bergembira, hiburan, berkarya gitu kan. Jadi sekali lagi pandemi boleh menerjang kita tapi kesenian tidak boleh mati gitu. Oke, pandemi boleh datang, kesedihan kudu tetap Hidup, diperjuangkan, kurang lebih begitu ya. Luar biasa. Nah, ngomong-ngomong tentang seni pertunjukan gitu, Kang Ade udah sempet cerita tadi, ya mau nggak mau harus tetap terus-terusan diperjuangkan. Selama ini cara realnya buat struggling mungkin bisa sharing seperti apa begitu, mungkin ada pertunjukan-pertunjukan yang sempat dimainkan atau apa mungkin? Iya, kita hikmahnya ya, kita dipaksakan untuk melek teknologi ya. Kita banyak membuat kesenian-kesenian yang identik dengan handphone, dengan laptop gitu, yang tadinya kita buta sama sekali dengan aplikasi-aplikasi membuat video recording ya. Kita di situ enjoy aja, kita membuat kesenian. Saya menciptakan lagu beberapa, terus anak-anak disuruh menciptakan beberapa lagu, membuat aransemennya. Terasa waktu itu bergulir begitu cepat ya. Lapar pun biasanya suka lupa gitu kan. Terus mumet pun bisa sirna gitu dengan kita menikmati proses berkarya gitu. Makanya banyak lahir karya-karya yang berbentuk virtual. Terus ada juga festival-festival kita ikutin yang virtual juga gitu kan. Bahkan beberapa mendapat prestasi gitu. Jadi ada sebuah kebanggaan kita di era sulit pun kita tetap berprestasi dan kita tetap berkarya sama anak-anak. Saya terus memberikan motivasi, buatlah terus karya sebanyak mungkin. Jangan mengalah dengan keadaan. Baik, jangan mengalah dengan keadaan. Justru kondisi-kondisi gini seolah-olah kita lagi bernasi gitu ya, Kang ya. Betul. Kita bisa berpikir jernih, malah justru inspirasi bisa dari banyak sisi, banyak hal membuat gitu ya. lagu sedih itu benar terasa sedih gitu kan. Karena benar sedih ya Kang. Kita membuat lagu marah juga, ya benar gitu kan terasa sedang marahnya. emosi gitu ada ya. emosi Oke. karena di situ. Ya. Baik, baik. Nah, saya juga penasaran nih, pemirsa 30 menit antara inspiratif juga kayaknya penasaran. Udah ada karya apa aja yang baru Kang yang lahir di masa pandemi ini? Ya, selalu masa pandemi setiap rutin berkala Terus lahir. gitu Jadi, ya. perasaan tuh kalau kita tidak berbuat sesuatu tuh ada kegelisahan ya, ada yang hilang gitu. Nah, di masa pandemi di samping kita membuat lagu-lagu yang ya menghibur lah untuk menghibur masyarakat gitu,
kita juga melahirkan beberapa karya yang alat musik gitu kan, terus pertunjukan gitu. Di masa pandemi kita melahirkan alat musik seperti bambu ya, bambu Dari bambu namanya, juga, kayak oke. kalimba, kayak kalimba Oke, oh gitu, kalim, tapi oke. dari bambu juga. Kalau lagu-lagu semua anak-anak di sini suruh membuat satu, dipaksakan, nanti dipandu gitu kan. Terus membuat model-model tarian juga kita sudah mencoba. Terus saya juga ingin mengangkat yang dulunya terlupakan seperti Langir Badong, Oke. Lodong Bogor, Wayang Hihid, Wayang Kaleng, Tunggul Kawung, itu mau saya angkat lagi di masa pandemi ini. Dan alhamdulillah, jadi mulai terasa geliatnya kembali ada. Jadi karya yang sudah terhambat dengan pandemi sekarang udah dicoba muncul lagi. Oke. Tadi Kang Ade sempat nyebut Langir Badong, di mana kita lagi ngobrol utamanya adalah itu gitu ya. Itu animonya sempat agak turun, makanya sekarang dinaikkan lagi gitu. Betul. Penyebabnya apa Kang Ade mungkin Iya, bisa kalau cerita? penyebabnya pandemi tidak ada yang nanggap ya, tidak ada Oke. yang nanggap, terus anak-anak juga nggak boleh keluar rumah gitu kan. Nah itu penyebabnya itu. Nah sekarang sudah agak melandai kan, longgar gitu. Kita coba diangkat lagi, terongok ya selama hampir 2 tahun terongok gitu kan, kayak runtah gitu kan. Nah, coba dibersihin lagi, kebetulan ada anak-anak PKL gitu kan dari Sumedang tuh, anak-anak, yuk kita buat lagi Langir Badong, dan baru diangkat udah ada yang nanggap gitu kan, dan yuk ditangkap di tempat berkelas gitu kan, dan tertarik. Setiap Langir Badong tampil, alhamdulillah belum pernah ada yang kecewa. Setiap Langir Badong tampil pasti orang merasa puas itu, karena pertama unik, kedua banyak gimmicknya, ketiga tidak ada di tempat lain gitu, orsinil gitu. Iya, karena ada di sini doang Karena ya, di sini Kang Ade, sudah Oke. hanya di Sanggarada. Oke. Saya makin penasaran, nanti saya juga punya kesempatan, kita punya kesempatan, Oke, pemirsa 30 harus. menit antara TV. Coba. Iya, nanti kita akan langsung tonton gimana pertunjukannya yang biasa dilakukan. Tapi sebelum itu saya pengen terakhir sekali Baik. tanya ke Kang Ade terkait dengan yang sedang diperjuangkan sekarang. Gambaran besarnya adalah terkait dengan budaya tradisional gitu, fokusnya di Langir Badong dan juga beberapa karya yang Kang Ade fokuskan juga. Harapannya ke depan seperti apa? Ya, harapan ke depan bahwa sekali lagi ini adalah sebuah karya yang prosesnya rumit ya, sebetulnya tidak mudah kita menciptakan, melahirkan sebuah karya. Jadi harapan yang utama ya pandemi segera berlalu gitu kan. Kedua, pemerintah juga jangan menutup mata bahwa kesenian atau kebudayaan adalah wilayah yang paling strategis untuk membentuk karakter bangsa gitu kan. Jadi tolong diangkat, terutama yang di daerah seperti di sini kan. Jangan yang di sentral, misalkan di pusat kota yang gampang untuk dijangkau. Nah, yang di daerah-daerah ini punya mutiara. Kalau istilah Sunda tuh batok, kohok, isi madu. Dari tempurung itu kan nggak kelihatan bagus, tapi di dalamnya ada madu itu kan. Ada berlian, ada mutiara, tinggal dibuka. Tapi pemerintah tugasnya membuka itu sehingga dia bisa digosok, bisa mengkilau, bisa membawa nama baik daerah dan memberikan kesempatan pada senimannya untuk terus berkarya. Luar biasa, harapan yang tentunya menjadi harapan kita bersama, Kang Ade ya. Betul. Semoga semuanya membaik, yang dikerjakan juga akan makin baik lagi. Nah, sekarang waktunya saya mau cobain itu nanti ya, Kang Ade, boleh? Ya, bangga. Siap. Nah, kebetulan lagi ada latihan nih. Luar biasa. Baiklah kalau gitu, saya akan coba sebentar lagi. Baik pemirsa, saya baru ikut langsung cobain Langir Badong gimana. Seru banget, walaupun capek, tapi ini lahir dari 30 menit antara inspiratif kali ini. Saksikan 30 menit antara inspiratif bersama saya Ardi Irawan. Kita ketemu lagi episode berikutnya. Sampai jumpa. Yuk teman-teman, main lagi!